warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Semoga di masa pandemi ini kita diberi kesehatan oleh Allah. Jangan lupa perbanyak olahraga untuk meningkatkan imun dan perbanyak ibadah untuk meningkatkan iman. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya nih jika kita berkenalan dulu ya teman-teman. Kalian pasti udah gak asing dong dengan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Meskipun perkenalan ini hanya melalui virtual, insya Allah rasa sayangnya nyata kok. Jadi izinkan kita untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Naura Zafuada dengan NIM 210404055. Nama saya Nahila Nisyafani dengan NIM 210440888. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria dengan NIM 21040404057. Perkenalkan, nama saya Putri Hidayatus Solihah, NIM 210404056. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, bilang, yang kedua, nilai di tempat, dan yang ketiga, cara yang dilambangkan. Membilang adalah proses matematika yang digunakan untuk menentukan berapa banyak benda yang ada di sekitar kita. Jadi, kita dapat menentukan berapa banyak benda yang ada di sekitar kita dengan adanya kemampuan berhitung yang kita miliki. Ketika peserta didik menghitung 1, 2, 3, dan seterusnya, mereka hanya berbicara tanpa adanya pemahaman mengenai angkanya. Oleh karena itu, perlu adanya pengajaran menghitung sejak dini. Membilang atau berhitung dapat diajarkan melalui benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Contohnya pensil, buku, tas, dan lain sebagainya. Membilang merupakan bagian dari konsep matematika yang dapat diperkenalkan sejak dini. Belajar membilang membantu peserta didik untuk menghitung benda, menghitung angka, mengklasifikasikan simbol angka, dan mengaitkan simbol angka dengan benda. Media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran matematika adalah blog DNS. Blog DNS adalah media pembelajaran yang dikembangkan oleh Zephyr Dennis yang bertujuan untuk memahami konsep dasar bilangan dan nilai tempat. Selain itu, dapat digunakan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ciri-ciri kemampuan membilang. Erna Wulan Saudin 2005-38 merupakan cara berpikir yang sangat sentralistik tentang anak praoperasi. Kurikulum TK Permendiknas NR 58/2010-3940 adalah kemampuan membilang banyak benda dari 1 sampai 10 dan berhitung dengan cara menunjuk benda. Penerapan bilangan mengembangkan konsep bilang dari zaman dahulu, yakni ketika manusia mempelajari pertanian, mengembangkan kalender, membuat sistem pengukuran, menemukan dan menggunakan roda, membuat perahu dan menemukan sistem komputer. Sebagai contoh, adanya coretan pada dinding gua atau tumpukan kayu atau batu yang ditempatkan secara khusus merupakan indikasi bahwa masyarakat zaman batu mampu membilang, menghitung, jajah, jumlah rangkaian benda. Pengajaran kemampuan pembelajaran. Pengajaran kemampuan pembelajaran dapat disampaikan kepada peserta didik melalui dua cara, yaitu yang pertama membilang buta atau membilang tanpa adanya objek yang dibilang, yaitu menyebutkan bilangan menurut urutan bilangan tertentu. Jadi dengan membilang buta, kita dapat berhitung tanpa adanya benda konkret yang dihitung. Yang kedua yaitu membilang bermakna. Membilang bermakna adalah membilang dengan menentukan banyaknya anggota himpunan. Cara ini dapat dilakukan dengan bernyanyi atau menggunakan media yang menarik. Pengertian nilai di tempat. Nilai tempat adalah pemberian suatu nilai kepada masing-masing tempat atau posisi dalam lambang bilangan multidigit. Menurut Wiratmo, nilai tempat dapat diartikan sebagai nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Kesulitan yang dialami peserta didik 1.
mengasosiasikan model nilai tepat dengan lambang bilangan. 2. Menggunakan 0 bila menulis lambang bilangan. 3. Menggunakan konsep regrouping untuk merepresentasikan lambang bilangan. 4. Menamakan posisi nilai tepat dalam suatu lambang bilangan. 5. Memberikan representasi nilai tepat yang tidak baku untuk suatu lambang bilangan. Cara pengajaran nilai di tempat. Yang pertama yaitu meluangkan waktu untuk mengajarkan nilai di tempat. Rencana untuk mengajarkan nilai di tempat dilakukan beberapa saat setelah peserta didik selesai belajar berhitung dan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan sederhana. Yang kedua, memperkenalkan konsep menghitung kelompok angka. Sebelum mengajarkan kepada peserta didik mengenai cara memecah angka besar ke nilai tempatnya masing-masing, sebaiknya diajarkan untuk memecah sekelompok angka kecil menjadi angka yang besar. Yang ketiga, meninjau ulang konsep nilai tempat. Dengan mencoba untuk mengajarkan kembali kepada peserta didik, memudahkan proses pembelajaran, sehingga peserta didik yang belum paham dapat dijelaskan kembali dengan cara lain. Yang keempat, menjelaskan perbedaan antara bilangan dan angka. Angka adalah simbol 10 bilangan dasar yang membentuk semua bilangan. Angka-angka tersebut dikombinasikan untuk membentuk semua bilangan lainnya. Selanjutnya yaitu nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nilai tempat satuan adalah suatu nilai tempat yang menunjukkan satu angka, misalnya angka 1, angka 2, dan angka 3. Nilai tempat puluhan adalah suatu nilai tempat yang menunjukkan dua angka, misalnya angka 26 yang terdiri dari angka 20 dan 6, maka angka 2 merupakan puluhan. Ratusan adalah suatu nilai tempat yang menunjukkan 3 angka, misalnya 123 yang terdiri dari 120 dan 3, maka angka 1 merupakan ratusan. Ribuan adalah suatu nilai tempat yang menunjukkan 4 angka. Misalnya pada angka 2000, maka angka 2 menempati nilai tempat ribuan. Misalnya lagi pada 1234. Angka 1 adalah nilai yang menunjukkan 1000 atau ribuan. Angka 2 adalah nilai yang menunjukkan 200 atau ratusan. Angka 3 adalah nilai yang menunjukkan 30 atau puluhan. Angka 4 adalah nilai yang menunjukkan 4 atau satuan. Bilangan yang dilambangkan. Ada beberapa bentuk-bentuk bilangan. Yang pertama, bilangan Mesir. Yang kedua, bilangan Babilonia. Yang ketiga, bilangan Yunani. Yang keempat, bilangan Romawi. Dan yang kelima, bilangan Arab Hindu. Bilangan Mesir, media yang mereka gunakan untuk menulis adalah batu. Bentuk bilangan Mesir yaitu simbol gambar yang merupakan pahatan pada dinding kuburan. Orang Mesir pada saat itu sudah bisa membedakan antara bilangan 10, 100, dan bilangan berpangkat 10 lainnya. Bilangan Babilonia. Pada zaman dinasti Babilonia yang pertama yaitu kekuasaan berada di tangan Hammurabi. Nama bilangan yang digunakan adalah cuneiform atau runcing, yaitu alat tulis yang berasal dari tanah Madrid yang berbentuk runcing untuk menulis di atas tanah liat. Sistem angka yang digunakan oleh orang Babilonia adalah sistem angka seksagesimal, basis 60. Sistem bilangan ini diambil dari lambang bilangan Sumeria, diadopsi ke dalam bilangan Babilonia. Bilangan Yunani. Bilangan Yunani muncul ketika masa keemasan bangsa Yunani, yaitu pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 Masehi, di mana pada tahun inilah muncul para ahli matematika dan juga banyak ditemukan teori-teori seperti Archimedes, Euclides, dan Apollonius. Matematika Yunani merujuk pada matematika yang ditulis dalam bahasa Yunani. Sistem angka yang digunakan pada masa Yunani kuno adalah Attik dan Herodianik. Sekitar tahun 450 sebelum Masehi, angka Attik dan Herodianik dikembangkan dan ditetapkan sekitar awal abad ke-7 sebelum Masehi. Pada masa ini juga, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Yunani kuno sudah mengenal huruf dan angka yang ditandai dengan adanya tulisan pada kulit kayu dan logam, sehingga tulisannya tidak rapi. Untuk bentuk lambang bilangan Yunani bisa dilihat pada gambar di samping.
Bilangan Romawi. Angka yang digunakan pada bilangan Romawi hanya terdiri dari 7 nomor. Ketujuh nomor tersebut digunakan untuk menyatakan semua bilangan. I sama dengan 1, V sama dengan 5, X sama dengan 10, L sama dengan 50, C sama dengan 100, D sama dengan 500, M sama dengan 1000. Misal, I dengan V sama dengan 4, L, I, X berarti sama dengan 59. Bilangan Arab Hindu. Sistem ini dikembangkan pertama kali oleh orang Hindu dan digunakan di India pada abad ketiga sebelum Masehi, kemudian disebarkan ke Arab dan Eropa. Penemuan penting dalam sistem bilangan Arab Hindu adalah penggunaan notasi letak atau nilai yang berbeda sejalan dengan letak pada angka yang ditulis.